atau tabayuna untuk PPP. Ada saja ngirihin. Ya, begitu. Sama saja. Itu di ormas biasanya, yang saya tahu nih, udah banyak banget di ormas. Selamat anak murid saya, selamat cuma begini doang. Nih di ormas. Sekarang di PPP, tangan saya dicium. Namanya apa? Menghormati. Dihormati. Ya begini-begini kan saya bekas guru. Oh di sini terus terang aja. Ini kan badannya gede banget ini. Iya. Komar yang bukan ayah. Sama. Nah, saya mohon di PPP, akhlak kita nota sekarang. Jangan dilihat anunya, tuanya lihat atau ilmunya lihat. Kan begitu Pak Haji? Iya. Dia cium tangan nih Pak. Tuh lagi tuh. Tuh. Iya. Asal-asal gitu aja. Yang penting masalah tabayun atau tabayuna yang mengupas sekjen PPP yaitu Al-Mukarram Ismail Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari sebuah untuk bisa bersama-sama. Karena yang sangat mulia mudah-mudahan di tempat mulia ini yang hadir di sini mudah-mudahan doakan sehat, panjang umur dan panjang terus sampai seterusnya. Insya Allah. Ya saya ini sangat dihormati banget, alhamdulillah. Yang saya kenal semuanya sama bapak ketumnya, sama semua sekjennya semuanya, alhamdulillah. Memang saya sudah kenal lama dengan Bang Idrus ya, itu sangat udah keluarga saya juga. Kebetulan yang saya hormati juga negara saya, Bang Agus. Kebetulan beliau adalah salah satu dari anaknya almarhum Kang saya juga, Aziz Sahro, dan ini abangnya Bang Jenal. Ya. Terima kasih Bang Jenal ya. Saya sedikit berpesan aja ya, khususnya 5 tokoh. Saya berpesan semuanya ini nggak ada yang beda, semua sama karena satu tokoh. Jadi sekaligus Bang Idrus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Bapak Kainal Arif Haji Sahro dari Betawi Pondok Indah. Waktunya persilakan. Fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada Ketua Umum Perguruan Silat Beksi di Pondok Pinang ini, cabang dari Putrajaya Pusat Petukangan Utara, dan kepada Bapak Oleh putra dari Dikong Haji Hasbullah. Sebelumnya saya bukan ahli bicara Haji Meri ya, cuma saya merasakan bahwa ini juga adalah kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya bisa juga atas izin Allah. Yang utama kita mempererat silaturahmi persaudaraan. Hablum minan nas ya, ada hablum minallah. Sadar gitu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala juga telah menggariskan di dalam Al-Qur'an adanya hablum minan nas gitu ya. Kita menjaga hubungan itu dan juga kita menjaga agar hubungan kita enggak retak gitu ya, dan hal-hal yang menyebabkan keretakan.
Kemudian Nggak bisa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dari Pondok Pinang Abang Haji Ferry Yusri, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya dan menjalankan amanah dalam memimpin masyarakat Pondok Pinang yang ada di dalam Betawi Pondok Pinang. Yang sama-sama kita hormati pimpinan kita, ada Haji Munin, ada Kakanda Abdul Rashid. Mudah-mudahan beliau berdua juga diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan tetap istiqomah membina kita, dampingi kita. Juga yang saya hormati ketua penyelenggara halal bihalal, dan yang saya hormati juga kampung silat Beksi, Tukangan, Aba Oleh, dan semuanya yang ada hadir di sini. Dan juga yang saya hormati Guru Besar Beksi Putrajaya, Kang Jenal, Kang Agus, dan Kang Jamili. Juga saya baik Abang Idrus dan juga Abang Bibit yang selalu setia menemani kita selama ada dalam kegiatan. Tak lupa juga ya saya hormati semua dari jajaran bidang perempuan dan seluruh anggota-anggota Betawi Pondok Pinang yang hadir pada malam ini. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, panjang umur. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Empok-empok, abang-abang semua yang hadir pada malam hari ini. Kalau orang Betawi bilang, lalu zikran itu kita tadi tahlilan itu namanya roahan. Jadi kalau orang Betawi kebiasaannya itu kalau mau masuk bulan Ramadan kita roahan, kita ziarah ke makam orang tua kita, sesepuh kita. Kemudian setelah habis Ramadan, pasca Ramadan, Syawal, kita halal bil halal, roahan juga ke orang-orang tua kita dulu begitu. Jadi halal bil halal itu adalah sesuatu yang halal terus dihalalkan. Dari Ramadan kita yang halal itu kan diharamkan tuh. Sesuatu yang halal diharamkan di Ramadan, kemudian dihalalkan kembali, halal bil halal. Jadi kalau di bulan Ramadan itu kan kalau siang hari sesuatu yang halal, makan minum itu kan halal, tapi diharamkan, nggak boleh. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada fitrah. Ketika kita di kandungan ibu kita 4 bulan, itu di alam ruhani itu kita ada akad muahadah, ada akad dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alastu birabbikum. Kata Allah di alam ruhani, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah itu. Terus kita jawab semuanya, qalu bala syahidna. Kita jawab, iya, engkau adalah Tuhan kami.
Itu udah akad kita itu sama Allah. Ketika 4 bulan di janin orang tua kita, ibu kita, itu kita sudah dipanggil oleh Allah. Kita sudah menerima panggilan Allah tuh di dalam kalimat talbiyah kalau orang-orang umroh pergi haji itu. Labbaik Allahumma labbaik. Ketika kita dipanggil oleh Allah, ditiup ruh kita. Malaikat diperintahkan meniup ruh di 4 bulan janin ibu kita. Kita dipanggil alam rohani itu waktu itu. Gitu ya. Kira-kira bilang, lu Islam keturunan gitu. Jadi kembali kepada fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Mau dia di dalam habitat orang Nasrani, mau di dalam habitat orang Yahudi, maupun di dalam habitat orang ateis, maupun di dalam habitat orang Islam itu sendiri, setiap bayi baru lahir kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maksudnya fitrah di sini ayat makna Islam. Nasrani tetap dia Islam itu. Islam. Bayi baru lahir fitrah Islam. Tergantung bapaknya itu, emaknya. Kalau dia hidup dalam habitat Nasrani maka dia Nasrani dia. Kalau dia hidup dalam habitat orang Yahudi maka jadi Yahudi dia, karena didikan Yahudi. Gitu. Nah, ketika kita dalam kandungan ibu kita dipanggil oleh Allah. Dipanggil apa? Dipanggil kita untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza dulu. Jadi supaya apa kita berakad, diajak berakad muahadah al-ijtimaiyah, seperti kita pendirian Republik Indonesia ini misalnya, seperti pendirian Kampung Selat Beksi, Petukangan, seperti pendirian Bekawi Pondok Pinang, itu ada akadnya, nggak sembarangan. Sama seperti kita di dalam kandungan ibu kita juga ada akad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Artinya kita bertauhid sudah di situ sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang nggak ngerti, biar paham gitu. Kalau yang nggak ngerti, itu ntar dikata Islam keturunan bingung lagi. Bukan Islam keturunan, dari kita lahir kita udah Islam. Makanya ketika bayi baru lahir dia mengalami, kalau kata orang Pondok Pinang, shock culture. Shock culture artinya shock culture. Shock culture. Jadi kekagetan suasana baru dari alam kegelapan menuju alam terang. Bayi baru lahir itu dari kegelapan menuju terang. Maka dia mengalami kekagetan, dalam bahasa psikologinya shock culture, kekagetan suasana baru ketika dalam kegelapan keluar menuju terang gitu. Makanya bayi baru lahir biasanya itu diazankan kuping kanan, dikomatkan kuping kiri. Ada yang kaget diazan kupingnya kalau lahir? Iya. Kira-kira itu lahir diazankan kuping kanannya, dikomatin. Itu ikhtiarnya begitu. Supaya apa? Supaya mengingatkan kembali akad kita kepada Allah di ruh, ketika ditiup ruh di 4 bulan janin ibu kita. Ketika kita keluar dari alam kegelapan menuju terang, maka kita mengalami shock culture. Dimungkinkan apa yang sudah kita akadkan kepada Allah lupa kita. Bayi baru lahir lupa, makanya bayi baru lahir pasti nangis, nggak ada yang ketawa. Ada nggak kira-kira yang ketawa bayi baru lahir? Nangis, mengalami shock culture namanya, mengalami kekagetan. Kayak kita nih lagi tidur gelap, biasa tidur gelap digelapin, pas siang pagi-pagi diterangin mamanya, bangun siang, mati lampu, kelagepan, sampai baru lahir gitu. Bersaksi kepada Tuhan kami. Kita semua di alam rohani itu, nggak di alam rohani kita nggak ingat. Karena apa? Karena kita lupa. Ketika kita dilahirkan, baru kita dikomatkan, mengingatkan kembali akan itu. Dikira begitu ya? Jadi setiap dari baru lahir fitrah. Makanya Ramadan ini dipanggil
dipanggil, yang dipanggil itu orang-orang yang beriman, bukan orang ya ayuhan nas, ya ayuhan ladzina amanu, buat orang-orang yang beriman saja. Karena ini ibadah yang sangat agung. Orang yang tidak puasa itu ruginya luar biasa. Tadi kalau kata pembina kita, kawah candra di muka, penempaan diri kita di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk supaya kita di pasca Ramadan kembali kepada kefitrahan, kembali kepada sesuatu yang lurus kembali, yang kemarin bengkok kita lurusin, kita tempa di Ramadan jadi lurus setelah pasca Ramadan. Halal bihalal kita saling orang kita dalam satu lingkungan kemasyarakatan gitu. Betawi Pondok Pinang itu banyak orang yang tidak paham tentang Betawi Pondok Pinang. Makanya Betawi Pondok Pinang, teman-teman yang ada di Betawi Pondok Pinang, kalau bisa doktrinasinya ini yang penting, dihantam orgas habis. Makanya akarnya dulu dikuatin, doktrinnya dikuatin. Dengan adanya Betawi Pondok Pinang kita bisa bangga dengan kearifan lokal kita, budaya kita. Nggak ada, kalau nggak ada Betawi Pondok Pinang, kita nggak punya ini kebanggaan seperti Beksi. Ini Beksi itu peninggalan leluhur budaya kita, orang-orang tua kita. Kalau orang Betawi sendiri udah nggak cinta sama budaya Betawi, luar biasa udah. Habis udah, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Masih ada Bapak Oleh, masih ada Kang Jenal, masih ada Kang Agus dan yang lain-lain. Di sini mukanya Pondok Pinang, alhamdulillah kita dilatih sama Bang Didi, Bang itu semua di sini ada dibina, dipandu oleh Kang Jenal semua di sini. Batik diakuin orang Malaysia, ntar marah-marah orang Indonesia, orang agak diperhatiin tuh batik. Padahal itu kan budaya kita. Batik, pakaian, sih. Terus saya dulu mah Beksi, kita latihan Beksi itu saya malam saya main Beksi itu ada aja yang ngacoin, jangan di situ main Beksi di situ, sono aja no, silat apa no atas ya, no sono aja kungfu no katanya. Udah banyak orang Betawi sendiri itu yang ngaco. Bubar lagi, abang sendiri perguruan Beksi bubar lagi, manggil guru bubar lagi. Dan gue lagi datang semangatnya gitu, ada aja yang ngasut-ngasut, kalau lagi kumpul bagus silat, bagus kumpul, ngapain nih silat begitu? Orang Betawi ngasut-ngasut begitu, makanya kata Nabi, apa namanya? Innal Islam bada'a ghariban, pada pertama kali Islam hadir itu dianggap aneh. Wasayaudu ghariban, jadi pas nanti terakhir ini dianggap aneh akhir zaman. Siapa yang anggap aneh? Ya orang kita sendiri. Bukan orang-orang kafir, dia pada ketawa aja dia malah. Kita sendiri dibikin kita biasa-biasa aja gitu. Iroh kita dibikin merosot tentang agama. Kita nggak bisa apa namanya meyakini diri kita. Bagaimana generasi Islam kita ke depannya, anak-anak kita. Kalau kita nggak jaga dari sekarang ya kan. Makanya tadi abang saya ngomong katanya kalau di BPP itu nyium tangan sampai ke hidung lalu BPP. Kenal kita pada bulinsan. Kita kecil tipis pakai bahasa Melayu. Babul Minan. Iya, Babul Minan, ada Bul Insan, Sifat 20. Itu kitab-kitab yang udah sekarang kagak dipelajarin sama orang-orang Betawi. Dulu nenek kita, nyak kita itu menerus gitu ya. Jadi bagaimana di Betawi Pondok Pinang ini kita menjaga, melestarikan tabayun itu kita segala sesuatu itu kalau dalam bahasa ilmiahnya benar itu apa sih namanya, klarifikasi. Klarifikasi, tabayun klarifikasi. Artinya kalau sesuatu yang baru kita lihat di depan itu jangan main-main nilai aja, lihat ke dalamnya gitu. Ditanya di BPP ngapain? Nah, kalau BPP nggak usah lu tanya. Makanya tadi saya bikin status di saya, dia bilang organisasi cuma seremonial aja. Ini kan seremonial ya. Kalau bisa seremonial mah nggak usah terlalu di gerakannya, yang penting mah gerakan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus ada sekelompok orang yang berani melakukan perubahan-perubahan. Di kaum Pondok Pinang ini banyak yang sudah rubah. Banyak yang sudah rubah dari sisi ini, dari sisi ini, sini. Banyak orang yang overlapping di Pondok Pinang mah.
Overlapping ngerti nggak? Overlapping ngerti nggak? Parkir jadi pengurus masjid, tukang parkir jadi pengurus masjid, overlapping. Bener gak? Overlapping tuh, kalau overlapping itu dalam sepak bola, Maldini tuh back AC Milan dari pertahanan maju ke depan nyerang, itu overlapping namanya. Bablasan. Iya, nggak taunya diserang lagi dari belakang, maju nih jempol ini. Bener gak? Ya, kalau back itu kalau mau overlapping mau ke depan nyerang, itu harus ada tuh pemain gelandang yang membackup mengcover di belakang itu. Back. Ya artinya gelandang mundur sedikit, dia mau maju nih, dia tahu back mau maju, overlapping, gelandang mundur sedikit. Tadi kata abang saya harus tabayun dulu. Jadi banyak hal-hal yang harus kita rubah. Dan itu harus perlu keberanian Bang Munir ya kan. Kalau kita nggak berani, cara Islam itu di situ. Nilai dasar daripada ajaran Islam itu amar ma'ruf nahi munkar. Ya kalau ada orang berbuat kemungkaran kita diam aja PPP. Repot harus kita apa? Kita tegur. Kalau kita diam aja ya udah, ya berantakan semua, rusak semua tadi kata yang Jenal. Ya jadi rusak semua. Itu tadi yang Jenal itu di kitab Jawahirul Kalamnya itu ada penjelasan masalah keinginan yang itu dari Allah segala macam ya. Tapi kita nggak bahas di sini. Kita sekarang bahas halal bil halal. Kita sebagai saudara yang punya salah, saya juga sebagai pribadi mohon maaf, kita saling memaafkan di pasca Ramadan ini, di halal bihalal ini, supaya semuanya kembali kepada kesucian, kepada kefitrahan, dosa-dosa. Makanya sesuatu yang tidak ada kafaratnya itu ya kita dosa sama orang lain. Kita abok itu orang bebat, itu orang sakit hati. Kalau sebelum dia maafin kita nggak bakal maafin Allah. Nggak ada kafaratnya. Nah kalau kita jima di siang hari sama istri kita di bulan puasa, dosa ada kafaratnya. Kalau kita kasih makan orang miskin 60 orang, selesai kita puasa berturut-turut selama 2 bulan, selesai kafaratnya begitu. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita nyakitin hati orang, selama orang itu belum memaafkan kita, Allah nggak akan maafkan kita. Makanya begitu. Bukannya ini luar biasa. Kalau adik-adik paham ya? Kita juga dari sana ya. Gitu. Jadi latihan anak-anak kita dan bisa menerima pelajaran-pelajaran yang baik dari guru-gurunya. Ya, itu saja mungkin ya. Sekedar tausiah kata hikmah di halal bil halal ini. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada kefitrian, cerdaskan hati, sucikan hati, cerdaskan pikiran kita. Udah jangan baper lagi kemarin-kemarin. Jadi kita semua saudara, keluarga besar Pondok Pinang itu kita semua keluarga besar, kita bersaudara. Jadi jangan ada saling menghujat atau saling menyudutkan, mendiskreditkan. Semuanya kita adalah satu kekuatan, satu tujuan, satu kebersamaan. Itulah Betawi Pondok Pinang dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat Pondok Pinang itu sendiri. Insya Allah di Bapak Olah ini kita nanti bulan Agustus kita mau adain milad sekaligus mau ada pentas budaya. Kita coba mau angkat beksi di situ dan insya Allah kita pengen dari tabung beksi tukangan hadir semuanya. Kita nanti adakan pentas budaya beksi lah, katakan gitu. Nanti insya Allah kita adakan di wilayah Pondok Pinang dan kita juga nanti banyak mohon bantuan dari kampung silat tukangan, bagaimana cara-cara kita juga belum ngerti itu, ngadain kayak gitu. Iya. Nah insya Allah tapi kita mau adain itu, mau bagaimana caranya kita adain aja, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi mengenai halal bil halal memberikan manfaat, menjadi hikmah buat kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di tengah-tengah makbarah ini. Marilah sama-sama kita membacakan Al-Qur'an, Fatihah untuk guru-guru besar bangsa kita
Bang Haji Asbullah bin Yusuf. Haji Maisi, Bang Haji Ghazali bin Sainan. Bang Haji Sahra bin Haji Rebah. Allah ya tahu. Ini waktunya wal akhir. Ala hadhihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.